adik-adik semua. Hari ini, di minggu pagi yang cerah ini, kita akan memulai kebaktian kita dan dilayani oleh kakak-kakak dari GKP Sumedang. Sebelumnya, apa kabar nih adik-adik semua? Walaupun kita masih ibadah online, kita harus masih tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberikan nafas kehidupan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan ibadah. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kami, agar kami mampu konsen Tuhan untuk bisa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita akan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita nyanyi lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Kita sudah memuji Tuhan dari lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Selanjutnya apa sih yang bakal kita bawain, Kak? Ada yang tahu nggak kakak-kakak? Kita akan menyanyikan lagu tema kita, yaitu Aku Suka Membagi. Nah, sebelum kita masuk ke lagu tema, kakak mau tanya nih sama adik-adik semua. Adik-adik semua suka nggak sih memberi sama sesama? Seperti memberi sama teman, kedua orang tua kita, atau tetangga-tetangga kita? Kakak mau tanya nih sama kakak-kakak yang ada di samping kakak. Kalau Kak Eva gimana, Kak? Kalau Kak Eva suka membagi pada orang yang suka kekurangan, pada adik, atau pada pengemis. Kalau sama Kakak El? Kalau kakak suka berbagi pada adik-adik, abang, kakak, dan teman-teman. Wah, keren banget ya adik-adik. Kita sebagai murid Kristus harus saling membagi. Seperti lagu tema yang bakal kita nyanyikan, yaitu Aku Suka Membagi. Adik-adik, setelah kita memuji nama Tuhan dengan lagu tema yaitu Aku Suka Membagi, kita akan mendengarkan cerita dari Kak Deborah. Nah, Kak Deborahnya mana ya? Kita panggil sama-sama yuk. Kak Deborah. Mana nih? Kak Deborah. Adik-adik, ini dia Kak Deborah. Nah, kita akan memulai cerita dari Kak Deborah. Untuk Kak Deborah, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah kepada Tuhan. Ya, walaupun memang masih kebaktian online sih ya. Kalau GKP Sumedang kira-kira sudah 9 bulan lah nggak tatap muka. Dari kakak-kakak guru sekolah minggu sudah rindu sekali sama anak-anak sekolah minggunya. Kalau adik-adik gimana? Kangen gak? Pasti kangen kan? Nah, apa kabarnya nih hari ini adik-adik semua?
kakak berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat, prima, dan semangat. Karena hari ini kita mau sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya perkenalkan lagi nih, nama kakak Deborah, kakak dari GKP Sumedang yang hari ini akan melayani adik-adik, menemani adik-adik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 58 ayat yang ke-7. Kakak ulangi sekali lagi ya. Yesaya 58 ayat yang ke-7. Bisa dibuka Alkitabnya sekarang? Silahkan, kakak tungguin deh. Kalau susah bisa minta tolong papa, mama, abang, atau kakaknya yang sekarang lagi nemenin adik-adik kebaktian online. Gak apa-apa loh minta tolong. Sudah terbuka, dibiarkan saja Alkitabnya terbuka. Kita ambil sikap doa. Jangan gerak kanan, gerak kiri. Jangan berisik. Kita duduk yang tenang, lipat tangan, tundukkan kepala dan berdoa. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memelihara hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Luar biasa berkat Tuhan untuk kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali berkebaktian secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah firman yang akan kami baca bersama, kami renungkan bersama, boleh menjadi firman yang tertabur di hati yang baik, di tanah yang baik. Dan kami boleh menjadi tanah, boleh menjadi ladang yang membuat firman itu bertumbuh. Berkati setiap hati kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Berkati kakak Deborah yang akan membaca dan merenungkannya bersama-sama dengan adik-adik semua, supaya setiap kami boleh betul-betul beriman dan bertumbuh dalam firman-Nya. Terima kasih ya Allah, sambutlah kami dengan setiap kerinduan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Yuk adik-adik, sekarang karena Alkitabnya sudah terbuka, kita baca Yesaya 58 ayat 7 dengan lantang, dengan semangat dan dengan suara yang keras. Oke? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Wah, ayat yang sangat menarik menurut kakak. Adik-adik mau tahu tidak, kenapa Nabi Yesaya tiba-tiba mencetuskan ayat tersebut? Kepada siapa kira-kira dia ngomong ya? Karena di sini tidak ada tertujunya. Adik-adik, Yesaya itu adalah sebuah kitab yang diberikan Allah melalui nubuatan Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Saat itu bangsa Israel sedang dalam penjajahan. Wah, sedih, ngeri rasanya. Tidak heran kalau bangsa Israel sering menggerutu. Mereka bilang, Tuhan, aku sudah puasa, aku sudah ke gereja, aku sudah memberikan korban persembahan, tapi kok hidupku gini-gini aja? Mereka berkata seperti itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan murka. Loh, kenapa Tuhan murka? Nah, adik-adik kalau baca dari ayat pertama sampai sebelum ayat ke-7 yang barusan kita baca, dijelaskan oleh Tuhan. Ya, kamu berpuasa. Ya, kamu memberikan korban persembahan. Kamu rajin beribadah, betul. Tapi semua aktivitas keagamaanmu tidak sebanding dengan bagaimana sikapmu kepada orang-orang sekitar. Kamu egois. Kamu puasa untuk dapat pahala. Kamu ke gereja, tapi kamu jahat sama orang-orang di sekitar kamu. Allah gak suka seperti itu. Maka dari itu Nabi Yesaya berkata,
Kamu harus memecah-mecah roti, membagi rumah bagi orang yang miskin, memberikan pakaian. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu mengingatkan kakak terhadap seseorang. Namanya Max. Nah, kita kenalan sama si Max ya adik-adik. Max ini kira-kira usianya 7 atau 8 tahun lah. Dia anak kelas 2 SD. Kakak nggak tahu juga sih dia sekolah di mana. Tapi katanya nih berdasarkan cerita yang kakak tahu, si Max ini orangnya egois. Nggak mau dia dengerin orang lain. Nih adik-adik ya, dia mau main nih sama teman-temannya. Tapi mana mau dia dengerin apa yang temannya mau. Pengennya mainanku. Kamu harus ikut aturanku. Tidak berlaku aturanmu. Wah, teman-temannya akhirnya kesel. Dia ditinggalin. Udah deh, gak usah main sama si Max. Dia mah gak seru, gak bisa diajak kerja sama. Yuk, kita pergi aja. Akhirnya si Maxnya ditinggalin di playground sendirian. Kasihan sekali si Max itu ya. Gak cuman itu adik-adik, sama adiknya sendiri nih, si Max juga pelit banget. Satu kali dia dapat hadiah tuh dari neneknya untuk di-sharing, untuk dibagi sebenarnya sama adiknya. Tapi si Max nggak mau, ini punya aku. Sampai apa adik-adik? Adiknya si Max itu nangis. Mama, itu si kakak Max yang nggak mau bagi mainan. Mamanya cuman bisa, aduh si Max ya. Akhirnya apa? Adiknya nggak mau lagi deket-deket sama Max karena takut. Sama, mamanya satu kali nawarin sumbangan nih. Max, kamu mau nggak nyumbangin mainan kamu untuk anak-anak yang kena COVID? Kasihan mereka nggak punya mainan. Gak boleh. Ini semua aku punya. Gak boleh dibagi mah. Mamanya cuman, ya udah deh, nggak apa-apa kalau begitu. Lagi bersih-bersih rumah, dia nggak tolong-tolong juga. Ampun deh si Max ini. Pantesan aja Allah begitu murka sama bangsa Israel karena orang-orang yang egois itu menyebalkan, tidak menyenangkan bergaul dengan orang-orang egois. Adik-adik di rumah egois nggak? Coba pikir-pikir. Akhirnya si Max berusaha untuk melihat kebutuhan orang-orang di sekitarnya karena nggak menyenangkan ditinggal sendirian itu, main sendirian itu nggak enak. Habis itu dia bantu-bantu. Max see the need and meet the need. Max melihat sebuah pertolongan atau sebuah bantuan dan dia memenuhi bantuan itu. Itulah Max. Dan itulah yang juga mau disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel lewat Yesaya 58 ayat 7. Berbagi itu bukan tentang dapat imbalan, pujian, bukan adik-adik. Tapi berbagi itu kita lakukan karena Allah terlebih dulu memberikan yang terbaik kepada diri kita. Bahkan dia rela memberikan anaknya yang tunggal, siapa? Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Bukan kita yang selamatkan dosa-dosa kita, tapi Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi mengapa kita berbagi? Karena Allah telah terlebih dahulu memberikan kita yang terbaik. Mengapa kita mengasihi? Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah mengasihi kita, salah satu pembentuk pengasihan yang paling terbaik adalah dengan memberikan anaknya mati di kayu salib. Yesus rela merendahkan dirinya, mati di kayu salib, memberikan seutuhnya dirinya untuk manusia yang dicintainya. Jadi kenapa kita harus bertanya, ngapain aku berbagi? Ingat, Allah telah terlebih dahulu memberikan kita yang terbaik. Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun sepantasnya mengasihi orang lain. Hari ini adik-adik ada ayat hafalannya nih. Ayat hafalannya terambil dari Amsal 3 ayat 27. Adik-adik bisa buka Alkitabnya? Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Amsal itu di bagian mana ya? Oh, di bagian perjanjian lama. Ayo kita buka Amsal 3 ayat 27 dan kita baca bersama-sama.
1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27, Yesaya 58 ayat yang ke-7 mengajarkan kita untuk mau membagi, mau mengasihi sesama kita, mau melihat kebutuhan yang ada di sekitar kita dan memberikan pertolongan. Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, memberikan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, untuk mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Aku suka membagi, kalau kamu gimana? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah. Ajarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang dengan sukacita mau berbagi, yang dengan sukacita mau melihat keadaan di sekitar kami, menolong apa yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menghayati kematian-Mu di kayu salib sebagai bentuk kasih yang terbesar yang Engkau berikan kepada kami, dan ajarlah kami untuk setia dan taat mengasihi sesama kami sama seperti Engkau mengasihi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Wah, cerita yang tadi Kak Bora sampaikan keren ya kakak-kakak? Iya, keren banget. Dengan cerita yang tadi Kak Bora sampaikan, kita belajar bahwa kita sebagai murid Kristus harus saling membagi. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu membagi kepada kita. Lalu kita salurkan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti apa yang akan kita lakukan selanjutnya, yaitu memberikan persembahan dari lagu Aku Bawa dan Berikan. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan mendoakan persembahan ini dengan doa persembahan dan akan dilanjutkan nanti dengan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami tadi telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan tadi bisa berguna untuk kerja-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami, berkati kami ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan terus memberkati kehidupan kami, baik di rumah maupun kehidupan kami di sekolah, walaupun saat ini sekolahnya masih harus secara online. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang juga mau mengasihi sesama kami, mau membantu orang-orang di rumah kami, di sekitar lingkungan kami, dan juga mau menjadi anak-anak yang rajin belajar, yang terus mau berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Mau berdoa untuk guru-guru kami yang setia mengajar kami di sekolah, walaupun ada begitu banyak tantangan karena sekolahnya secara online. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan berkat dan hikmat kepada guru-guru kami. Pun begitu juga dengan orang tua kami, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan tangan mereka saat ini. Biarlah kiranya juga Tuhan yang memberikan semangat, kesehatan, kemampuan, dan kekuatan untuk bisa terus membimbing kami anak-anak mereka dan terus mencari nafkah bagi kehidupan kami. Juga kami mau berdoa
untuk gereja kami, Gereja Kristen Pasundan, bersyukur karena bulan November merupakan bulan ulang tahun dari GKP. Biarlah kiranya Tuhan terus memberikan berkat yang baik dan berlimpah kepada GKP, menjadikan GKP ladang bertumbuh bagi kami semua. Berdoa juga untuk kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati Bapak Presiden dan pemimpin-pemimpin di daerah kami, untuk mereka bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang baik, sehingga kami boleh betul-betul dilindungi dan dihargai dalam kondisi COVID-19 ini. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami lakukan yang sudah mengecewakan hati Tuhan dan hati sesama kami. Dan kiranya Engkau layakkan kami untuk senantiasa menerima berkat serta penyertaan dari Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik dan kakak-kakak semua, gak kerasa ya kebaktian kita hari ini udah selesai, udah mau selesai malah. Nah, kita akan kembali memuliakan nama Tuhan dari lagu Aku Suka Membagi. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.